Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke soal yang ketiga, teman-teman ya. Semoga masih semangat ya, karena apa? Mungkin soal-soal sebelumnya agak panjang ya. Ayo tetap semangat ya. Sekali lagi, keberhasilan itu butuh pengorbanan waktu ya, kesabaran dan sebagainya ya. Ya intinya kita harus tetap semangat, tetap sabar, tetap giat belajar gitu ya. Oke. Ini soalnya adalah begini, perhatikan rangkaian listrik berikut. Kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 5 ohm adalah berapa? Ini ditanya I yang mengalir di sini ya. Nah, hambatan 5 ohm kan di sini ya. Oke, nanti I-nya berapa nih yang masuk ya? Oke. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Nah, Bapak ingatkan lagi, ini kalian harus jeli juga menganalisa rangkaian ya, menganalisa rangkaian ini. Ini bisa diselesaikan dengan apa? Dengan dua hukum, hukum Kirchhoff dan juga hukum Ohm gitu seperti biasa ya. Nah, ini ada apa? Ini kayak gini apa? Rangkaian apa? Ada percabangan. Berarti ini kan rangkaian paralel ya. Oke. Maka ini rangkaian ini itu kita bisa sederhanakan menjadi begini ya, seperti ini. Kita bisa sederhanakan rangkaian paralelnya jadi seperti ini ya. Ini gitu ya. Katakanlah ini R1, ini R2, R3 gitu ya, ini R4. Ya biar gampang dikasih nama seperti ini ya. Ini GGL1, ini GGL2. Ya seperti itu. Nah ini adalah R berapa? 34 ya. Ini GGL1, ini GGL2, ini R1, ini R2. Nah, seperti itu ya. Oke. Eh, Begini selanjutnya teman-teman. Ini eh, kan sudah ini ya, satu satu kabel doang, nggak ada percabangan ya. Sebenarnya kita bisa bikin ini jadi lebih sederhana, seperti rangkaian seri paralel pada umumnya ya. Ini bisa kita ubah ke bentuk seperti ini teman-teman ya. Nah, kita jadiin satu aja nih. Nah ya. Nah, ini ada R1, ini ada R2, ini ada R34 ya. Ini ada GGL1, ini GGL2. Kalau udah kayak gini kan gampang ya. Oke. Lebih gampang nih. Oke. Sekarang kita kembali ke pertanyaan. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm ya, berapa? Nah, untuk menjawab itu, yang utama pasti kita akan ini ya, tetap harus mencari hambatan total dan juga arus yang mengalir pada rangkaian. Itu yang utama itu dulu. Kalau ada rangkaian seperti ini ya. Ya. Maka hambatan totalnya ya, ini R34 ini kan paralel ya. Maka 1 per R34 sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. Nah, itu ya. Maka 1 per R34 sama dengan 1/5 ditambah 1/20 gitu. Kita samakan penyebutnya menjadi berapa? Kali berapa? Kali 4 ya, supaya dapat 20. Berarti 4 per 20 sama dengan lah, ditambah 1 per 20. Maka kita dapat 1 per R34 ini sama dengan 5 per 20.
atau R34-nya adalah 20/5. 20/5 adalah 4 gitu ya. 4 ohm gitu ya. Oke. Oh, ternyata rangkaian totalnya ini semuanya sorry, baru R34 ya. R34 ini ya yang ini. Ini adalah 4 ohm ya. Oke. Selanjutnya kita cari rangkaian total ya. R1, 2, 3, 4. Ini kan seri ya. 1, 2, dan 3, 4. Ini berapa tadi? 4 ya. 4 ohm. Ini 6 ohm ya. Yang ini 10 ohm. Kalau kita total berarti 10, 6, 4. Jadi dapat 20 ya. 20 ohm. Oh, ternyata rangkaian totalnya adalah 20 ohm. Nah, sekarang kita cari I total ya. Pakai apa? Pakai hukum ohm. V1234 sama dengan I1234 kalikan dengan R1234 gitu. Ya, V-nya berapa nih? V-nya ini kan ini ya. Oke, totalnya ini arahnya udah bener ya. Ini positif, nah ini juga positif gitu. Jadi kan ini 12, ini berapa nih? 8 ya. Karena nggak berlawanan, artinya kutub positif dan kutub negatifnya dia sejajar, bukan sejajar apa, berurutan gitu ya. Maka ini kita bisa total jadi 20 gitu ya. Kalau misalkan ini berlawanan, katakanlah ini yang positifnya di atas, nah maka itu akan mengurangi ya. Nah kalau ini menambah justru ya. Berarti apa 20 sama dengan I1234 kali berapa nih? 20 juga. Nah, maka I1234, nah, kita dapat 1 ampere ya. Oke. Ternyata yang masuk ke sini, sorry, yang mengalir ke sini ini adalah 1 ampere ya. Nah, 1 ampere. Oke, kita udah dapat arusnya. Nah, yang ditanya kembali, ini adalah arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm gitu ya. Oke. Nah, ini kan masuk ke rangkaian seri ya. Rangkaian seri itu ingat membagi apa? Membagi tegangan, arusnya sama. Jadi arus yang mengalir pada R34 itu ya 1 ampere juga gitu ya. Maka V V34 ini sama dengan I34 kali dengan apa? R34 gitu. Ya. V34 berapa? Nah, itu kita yang nggak tahu, kita cari. Nah, I34 kita tahu 1 ampere gitu ya. Karena ini kan arusnya nggak bercabang, jadi tetap ya. Dia harusnya tetap ya. Dia yang terbagi hanya tegangannya. R34 kita udah dapat tadi 4 ohm. 4 ohm ya. Maka V34 sama dengan 4, 1 kali 4. Maka dapat 4 volt gitu ya. Nah, oke, nah jadi ternyata yang masuk ke sini ya, yang masuk ke sini ini adalah 4 volt gitu. 4 volt. Yang masuk ke sini jadi juga 4 volt gitu kan. Sama. Ya. Nah, kita udah dapat nih yang masuk ke sini 4 volt. Ini kan kembali. Ini adalah rangkaian paralel. Jadi masuk masuk ke rangkaian paralel 4 volt ini. Kalau rangkaian paralel itu kan membagi apa? Membagi arus, tegangannya sama. Artinya apa? Yang masuk ke sini 4 volt gitu. Yang masuk ke sini juga berapa? 4 volt. Tinggal arusnya yang beda ya. Nah, sekarang concern kita ke yang R yang 5 ohm berarti R3 ya. Berarti V3 sama dengan I3 kalikan dengan R3 gitu. V3-nya itu kan 4 volt gitu. Sama dengan I3. I3-nya berapa? Nah, itu yang dicari kan, gitu kan. Kalikan dengan R3 kali 5. Maka I3 sama dengan 4/5 sama dengan 0,8
8 ampere. Maka jawabannya yang E. Oke, bisa ya? Oke, semoga bisa. Kalau nggak bisa, tanya silakan ya. Assalamualaikum.